Dari Accelerate Student, kapan nikah? Rencana punya anak berapa? Rencana mau tinggal di mana? Wah, lengkap nih. Kalau kapan nikah itu banyak banget yang nanya, guys. Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Wah. Rata-rata sih, rata-rata pertanyaannya itu. Ya, jadi kalau yang nanya nikah ya, nikahnya kita sih plannya itu di tahun. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum videonya dimulai, gue akan umumkan dulu 2 pemenang giveaway sebesar 1,5 juta rupiah untuk kalian yang sudah menuliskan komentar di video gue yang sebelumnya. Oke, pemenang pertama atas nama Martin H. Huta Barat. Kita bacain komennya ya, semoga menang giveaway. Berbagi saran selama di dunia trading. Yang pertama, atur money management untuk menyiapkan kompensasi ketika loss. Yang kedua, usahakan kondisi jiwa raga stabil. Fokus kuasai satu strategi yang nyaman untuk diri sendiri, dilatih dulu di akun demo sebelum terjun ke akun real. Yang keempat, buatlah aturan untuk berhenti trading dengan pendapatan 5% atau kurang untuk mengatur psikologi kita. Yang kelima, ketika kita loss, harus tenangin diri, sabar. Yang keenam, usahakan open posisi 1% dari modal akun real untuk mengatur psikologi kita. Ketika kita sudah menguasai 6 poin di atas, dijamin bakal profit dan profit. Satu lagi musuh trader yaitu emosi. Kalau loss malah nyalain platform binomo lah, jadi terbawa emosi, padahal di situ adalah kesalahan kita. Entah yang terlalu cepat open posisi atau karena lagi kondisi psikologi yang nggak baik, malah dibantai trading. Itu salah besar. Untungnya terjun di dunia trading menurut saya ya, yang nggak sabaran jadi sabar, yang emosian jadi tenang. Semoga yang membaca saran saya, kita bisa profit, kita kendalikan psikologi, begitu juga emosinya dan money manajemennya. Carilah mentor seperti Bang Indra Kesuma untuk belajar banyak dari abang itu. Sekian dan terima kasih. Salam profit. Oke, selamat sekali lagi atas nama Martin H. Huta Barat. Kamu adalah pemenang giveaway THR sebesar 1,5 juta rupiah. Silakan isi data diri kamu seperti biasa. Admin akan segera menghubungi kamu untuk mengirimkan uangnya segera. Selamat sekali lagi untuk Martin Huta Barat. Oke, yang berikutnya pemenang kedua atas nama Hamongan Pasaribu. Kita bacain komennya ya. Wanita itu perlu bukti, bukan janji. Bang Indra membuktikan kepada kita bahwa seorang laki-laki tidak mengumbar janji-janji yang tidak akan ditepati. Seorang lelaki harus membuktikan keseriusannya terhadap wanita yang ia cintai. Seorang lelaki harus bekerja keras untuk menyenangkan hati wanita yang ia cintai. Lelaki terbaik adalah lelaki yang mempunyai sejuta cara untuk menyenangkan satu pasangannya, bukan lelaki yang memiliki sejuta wanita dengan satu gombalannya. Oke, selamat sekali lagi untuk Hamongan Pasaribu. Kamu beruntung mendapatkan giveaway THR sebesar 1,5 juta rupiah. Sekali lagi selamat untuk 2 orang pemenang yang beruntung hari ini. Langsung aja isi data diri kalian, admin akan segera menghubungi untuk mentransfer uangnya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum beruntung, jangan berkecil hati, terus pantau dan ikutan giveaway dari saya, karena saya selalu bagi-bagi hadiah untuk kalian semuanya. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @indrakens, karena akan ada kuis berhadiah THR dan uang tunai untuk kalian semuanya. Nantinya jika channel saya mencapai 100.000 subscriber sebelum tanggal 31 Mei ulang tahun saya nanti, saya akan membagikan giveaway sebesar 100 juta rupiah untuk 200 orang pemenang. Jadi masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah. Kenapa 200 orang pemenang? Supaya semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk memenangkan giveaway dari saya. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini sekarang juga. Bang Indra, terima kasih atas giveaway-nya. Terima kasih buat Kak Indra Kesuma yang sudah memberikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada saya. Terima kasih ya Mas Indra atas giveaway-nya. Terima kasih kepada Kak Indra Ken. Terima kasih banyak buat Bang Indra Kesuma yang telah memberikan saya hadiah giveaway sebesar 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih Bang Indra untuk hadiah giveaway-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Indra. Ini giveaway-nya betul-betul luar biasa. Hadiahnya sangat bermanfaat buat saya dan keluarga. Makasih Bang. Teman-teman yang melakukan giveaway silahkan cek channelnya Indra Kesuma. Terima kasih buat Mas Indra. Gak nyangka saya bisa menang. Terima kasih Bang Indra, giveaway-nya sudah saya terima. Terima kasih buat Kak Indra Kesuma yang telah memberikan saya giveaway sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih Kak Indra untuk hadiah giveaway-nya sebesar 1 juta rupiah. Hadiah ini sangat bermanfaat bagi saya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Yo guys, what's up? Balik bareng gue Indra Kesuma. Di video ini agak sedikit berbeda dengan biasanya. Kali ini gue ditemanin sama cewek gue Susen dan juga anak kita Kesley. Say hi to the camera. Oke, jadi di video ini kita ngobrol santai aja. Ya, jadi kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian hari ini. Sebenarnya ini udah lama banget postingannya ya. Udah sebulan yang lalu, tapi kita belum sempat bikin videonya. Jadi kali ini kita bakal bikin videonya dan kita bakal jawabin pertanyaan kalian semuanya. Ya mungkin nggak semua pertanyaan bisa kita jawab, tapi kita akan jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Kalau begitu langsung aja. Tapi sebelumnya kasih dia tidur dulu lah ya. Bye bye Kesley. Bye bye.
So, jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar postingan gue yang ini. Langsung aja, yang pertama ini dari Sarsari. Ya, Sarsari. Kakak udah kerjaannya selain trading apa aja? Kakak kapan buat meet and greet? Ya, jadi selain trading, gue juga ada investasi di Bitcoin, ada main saham juga, gue ada jual beli mobil bekas, gue juga punya startup di bidang digital marketing, dan pokoknya itulah. Kadang-kadang juga nyanyi di wedding juga masih ada, nyanyi di kafe juga, di event-event juga ada. Tapi karena corona ini ya kerjaan gue cuma trading doang dan bahas-bahasin chat member. Kalau kamu kerjanya apa? Jadi kalau dia ini kerjaannya adalah bantuin gue, dia manage schedule gue. Kan balasin chat tuh kan banyak banget, jadi dia yang bantu manage schedule gue. Dan dia ini manajer finance keuangan gue. Pokoknya kalau ada apa-apa, kita mau beli barang apa aja harus lewat izin. Siap Ibu Negara? Oke, siap. Jadi kalau untuk meet and greet ya nggak tahu sih, karena kita bukan artis ya. Jadi ya udah, kapan-kapan deh kalau meet and greet, tunggu corona kelar. Oke, next question dari Ego Hands. Kayak mana sih Bang nyari cewek yang bisa nemenin dari nol saat kita lagi merintis naik? Oke, jadi buat kalian semua yang mungkin udah pada tahu ya, dia adalah cewek gua, namanya Susien. Jadi bisa dibilang dia lah yang nemenin gua dari titik terendah gua, yaitu dari titik nol waktu gua belum punya apa-apa. Mungkin sekarang kalian lihat gua udah punya rumah, punya mobil, dan bisa dibilang mapan secara finansial. Tapi kalau dibilang gimana cara nyari yang bisa nemenin dari nol, gimana ya? Ada tips gak buat cowok-cowok ini yang pengen nyari yang nemenin dari nol? Dari kamu gimana? Kalau aku pribadi sih gak ada tips gimana-gimana banget ya. Cuman kalau mau cari cewek lebih ngefilter aja. Terus ya lihat dulu personality ceweknya ini gimana gitu. Jadi lebih ke pandangan sendiri sih. Itu harus kita sendiri yang ngelihat, kita sendiri yang menfilter. Tapi kalau dari gua, karena gua lihat dari awal ketika gua lagi deketin dia, ya dia memang bukan tipe cewek yang nyari yang kaya gitu. Lu mau sekaya apapun, kalau misalnya nggak masuk ke tipe dia juga nggak bakal mau. Benar sih. Ya, for your information ya, ada beberapa cowok yang deketin dia waktu zaman-zaman PDKT, uangnya banyak, bahkan punya mobil mewah, tapi dia nggak mau juga ya, karena nggak sesuai tipe dia dan karakteristiknya nggak sesuai. Jadi bukan hanya soal uang, tapi juga ya kecocokan gitu ya. Kalau udah nyambung, karena itu kita ngomongin nyambung gitu, kita ngomongin nyambung dan ya udah masuk aja klop. Next question dari Inyong Random, Inyong.random namanya. Bagaimana bisa bangkit saat loss Bang? Nah, kita jawab berdua ya, karena kita berdua kebetulan kita udah pernah trading dan gue udah pernah ajarin dia trading. Kalau bagi gue sendiri gimana caranya bangkit, yang pertama harus pulihkan psikologi dulu. Jadi jangan kita kebawa mimpi. Misalnya kita kalau udah loss, kita jangan terbawa emosi. Kalau udah emosi, ntar yang ada malah makin parah. Nah, buat kamu gimana? Sama ya? Sama lebih ke psikologi ya. Jadi kalau misalnya buat kalian udah ngerasain loss, jangan langsung kayak emosi pengen dipaksain terus. Itu nggak bagus. Gue pribadi udah ngajarin dia trading, dan sama, permasalahan tetap di psikologi, nggak boleh emosi. Karena ketika kita udah emosi, ujung-ujungnya pasti hancur semua. Next question dari Natalia.ana02. Oke, dulu modal trading pertama kali di Binomo berapa Kak? Modal trading dia yang tahu sendiri ya, dan dia yang saksiin sendiri. Dia yang lihat gua pertama kali trading itu masih nyobain akun demo, dan gua tipuin dia, gua bohongin, gua bilang lihat nih akun demo gua 200 juta, dan dia percaya guys. Ternyata itu padahal itu akun demo. Dan tapi seiring berjalannya waktu, itu awal-awal gua trading, seiring berjalannya waktu, dan gua coba dari modal 1 juta jadi 2 juta jadi 3 juta. Dia sendiri yang saksinya, dia ngeliat, dan sekarang bisa jadi 1 miliar. Kalau dia sendiri, dia langsung modalnya langsung 20 juta kemarin ya. Dia trading langsung modalnya gede guys. Sekarang kan kita udah ngerti teknikalnya. Jadi kalau untuk modal, nggak peduli sebenarnya, tegak tergantung modal besar modal kecil. Yang penting kalau misalnya kalian mau belajar dari modal kecil aja udah bisa. Yang penting psikologi, itu yang paling penting dikontrol. Oke, next question dari Kartika Sihotang __. Apa yang pernah pasangan kamu lakukan dan yang selalu kamu ingat? Oke, dari Susien dulu mungkin boleh jawab. Gua mau mikir dulu. Hal apa yang pernah pasangan kamu lakukan dan yang selalu kamu ingat? Sebenarnya kalau ditanya gitu semua ingat sih, cuman spesifik ya, yang paling diingat. Yang paling diingat. Mungkin pas aku birthday, dia bisa ngumpulin semua orang-orang terdekat aku, walaupun dia pada saat itu sama sekali nggak kenal. Kayak contohnya sahabat-sahabat aku, orang-orang terdekat aku gitu. Dia chat mereka semua gitu untuk kumpul di satu tempat pada saat aku birthday. Oke, jadi itu waktu birthday di tahun 2019 ya? Iya, betul. Itu yang paling kamu ingat ya? Iya. Jadi gua kumpulin teman-temannya guys, padahal gak begitu kenal, gua chat semuanya, dan itu surprise buat kamu ya. Iya. Dan pada saat itu masih belum kaya ya. Iya. belum sebanyak sekarang, masih merintis. Kalau yang paling gua ingat dari dia itu adalah surprise Valentine dia yang kemarin.
di tahun 2020. Jadi dia itu tipe orang yang gak suka yang aneh-aneh, yang gak suka yang macam-macam. Tapi waktu Valentine itu dia kasih gue satu surprise kayak kado yang kotak besar. Kalau dibuka itu ada balon-balonnya, terus ada tulisan bagaimana, ada foto-foto kita juga banyak banget, dan salah satu lampu itu di belakang. Jadi di situ gue sampai terharu karena gue gak nyangka dia bisa mempersiapkan sedemikian rupa, dan itu yang paling gue ingat. Tapi kalau keseluruhan sebenarnya banyak yang diingat sih. Dari kegiatan kita sehari-hari kita bercanda, kita ngomongnya suka ngakak-ngakak, itu sering sih, banyak banget. Dan bahkan kalau misalnya diingat satu persatu ya banyak banget. Kalian tahu nggak guys, ini cakep-cakep begini dia suka nyiumin ketek gue. Pokoknya kita aneh-aneh guys, kita itu suka bercanda, dan ya kita nggak seperti orang pacaran, lebih ke orang berteman sih. Kadang-kadang suka kayak berantemnya juga kayak berantem sama teman gitu. Jadi banyak hal sih kalau dibilang. Oke, next question ya, dari Madariko 1205. Bang, kalau misalnya sekarang kakak kehabisan segala harta kakak dan jatuh di titik bawah dalam hidup kakak, apa yang bakal kakak lakukan? Kalau gua gimana ya, kalau misalnya tiba-tiba berada di titik nol, walaupun sebenarnya kayaknya nggak mungkin ya, apalagi nggak mungkin kecuali gua yang bikin masalah, narkoba mungkin, atau judi atau lain sebagainya. Tapi kalau seandai kata hal itu terjadi, yang gue akan lakukan adalah ya gue bakal berjuang lagi, karena dari dulu juga nggak punya apa-apa, bisa punya apa-apa ya harus berjuang lagi, itu sih. Jadi kalau kamu tiba-tiba aku missing, kamu gimana? Ya udah gitu aja, ditemenin. Ditemenin lagi ya, balik merintis lagi kan? Karena ya sama aja dulu sebelum aku ya seperti sekarang itu ya aku udah sama dia gitu. Emang mau gimana ya? Mau gimana lagi? Gak ada pilihan lain selain ya bangkit lagi. Oke, next question lagi dari Rosdiana LST. Awal ketemu sama Susan Regina gimana kak? Terus apa yang ngebuat kalian yakin bisa bertahan sampai sejauh ini? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi awal ketemu sama dia itu gara-gara di kantor. Kita satu kantor ya. Jadi di kantor lama gua itu gua kerja sebagai video editor. Gua bikin video. Jadi dia itu sebagai adminnya di sana. Awal kenalan dia nyalamin gua kayak gini guys. Kayak gini. Karena kenapa? Karena awal-awal gua adalah orang yang nyebelin bagi dia. Ya gua juga merasa gua nyebelin banget. Awalnya gua itu overconfidence guys. Bayangin gua langsung kayak SKSD. Jadi kayak dia ngelihatnya ilfeel gitu ngeliat gua. Tapi semakin hari kita akhirnya di satu kantor itu kita duduk bersampingan. Akhirnya kita ngobrol. Dari ngobrol itu kita jadi dekat ya. Kita ngomong apa aja bisa klop. Terus ya aku baru tahu dia juga orangnya fun. Dan yang satu hal yang lucu guys, akhirnya gue bilang mana Instagram gue follow dong. Akhirnya pas gue follow dia kan, dia follow back juga, dia lihat apa nih orang. Pada saat itu followers gue ada 15 ribuan karena gue juga bikin konten YouTube yang prank-prank begitu. Jadi akhirnya dia bertanya-tanya siapa sebenarnya lelaki ini kan. Dari situ akhirnya kita sering ngobrol, bahkan yang lucunya kita sampai dipindahin ya gara-gara kita berisik. Karena terlalu ribut kan. Jadi kan mengganggu yang lain untuk konsentrasi kerja. Dari situ kita makin dekat. Awalnya kayak nggak ada niatan untuk jadi pasangan. Bahkan dulu aku anggap dia kayak abang sendiri sih. Benar. Dan dulunya itu dia juga masih belum bisa move on dari mantan dia, dan bahkan gue pada saat itu masih punya pacar, dan udah mau putus sih, emang masih udah nggak bagus hubungannya, masih punya pacar, tapi ya udah dia kayak kakak adik aja. Berawal jadi dari setiap adik. apa aku galau aku curhat ke dia. Namanya kita lelaki yang selalu mendengarkan guys. Ya pokoknya nggak kepikiran sama sekali. Bahkan dia pernah bilang kalau misalnya aku satu-satunya cowok, dia pun nggak mau. Jadi dia nggak mau sama gua gitu loh. Bahkan satu kantor itu kayak udah ngeliat kedekatan kita udah akrab, udah dijodoh-jodohin gitu sama satu kantor. Tapi kita kayak nggak mungkin. Nggak bakal mau gua sama lu. Aku orang yang pertama yang nyangkal kalau dia tuh aku nggak bakal sama dia gitu. Karena aku juga pernah bilang sama teman satu kantor ya. Aku bilang semua cowok yang ada di kantor ini bukan tipe aku. Jadi aku nggak bakalan mungkin sama dari salah satu dari mereka. Dan gitu. yang gue ingat ya, dia itu awal-awal tuh jijik banget sama gue, benci banget sama gue. Kayak ngapain sih orang ini masuk ke kantor ini? Aku gitu. sampai bilang apa nggak ada yang lain gitu. Atasan aku sendiri, aku bilang ngapain dia masuk ke kantor gitu? Apa nggak ada orang yang lain gitu? Itulah guys kan. Tapi berakhir akhirnya dari situ gue bertekad, kapan kau ya bakal ku dapatkan hati. Dan akhirnya sekarang gue berhasil. Next question, target terbesar tahun ini apa bro? Dari Sahid.noe. Apa ya, kalau gue target terbesar tahun ini resolusinya banyak. Pengen ke Eropa, pengen ini, pengen itu. Pengen, kalau misalnya dari financial gue pengen punya 10M di tahun ini. Tapi semua target-target itu menghilang. Target gue pengen keluar rumah, pengen ke mall. Iya. Gara-gara corona ya. Ya tapi ya puji Tuhan bersyukur kemarin kita baru aja pulang dari Rusia di bulan Februari kemarin. Setelah pulang barulah terjadi corona ya. Andai kata nggak ada corona mungkin kita udah
kita bisa jalan-jalan ke Bali mungkin, atau ada plan juga bulan 5 ini harusnya kita ke Jepang, gara-gara corona cancel. Hangus tiketnya. Ya pokoknya targetnya ya nggak muluk-muluk, yang penting kita sehat aja, bisa panjang umur dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, next question dari Grace Manuela. Gimana bisa tetap setia satu sama lain dalam kondisi terburuk? Oke, mungkin kamu duluan jawab nih, cocok nih buat kamu. Gimana? Kalau aku ya, menurut aku pribadi itu sebenarnya gini, aku punya prinsip kan, ketika kita menjalin hubungan dengan orang, kita ya harus tetap setia walaupun apapun keadaannya gitu. Karena kan kita dari awal juga udah nerima dia, jadi ketika mengalami di saat posisi down ya, kita juga harus tetap sama dia gitu. Dan nggak mungkin kan ketika contohnya pacaran, and then dia di posisi down, kita tinggalin. Nah itu berarti kan lu mau enaknya aja gitu. Dan mau susah aja ya. Mau enaknya aja. Mau senang doang, mau susah. Lagi pula ya kita sama-sama menjalanin, dan ya kita kan juga udah sayang sama orang itu, kita nggak main-main gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pernah baca sebuah quote, sebenarnya gini, ujian terbesarnya wanita itu adalah ketika di posisi terburuknya si cowok. Tapi ujian terbesar si cowoknya itu ya sekarang kayak gua nih, ketika udah di atas, ujian terbesar cowoknya karena banyak godaan dari sana sini. Tapi ketika dulu dia berhasil menghadapi ujiannya, dan gua sekarang yang udah di atas, gua harus berhasil juga menghadapi ujian. Jadi kondisi terburuk itu kondisi yang paling sulit sih menurut gua kalau bagi cowok itu adalah ketika dia sedang udah sukses nih, lagi di atas. Karena banyak godaannya guys. Kalian kan sering banget dengar cerita-cerita bos-bos besar tuh selingkuh sama sekretarisnya, begitu-begitu kan. Jadi makanya sekarang dia jadi sekretaris gua, dia jadi manajer gua, semuanya dia. Jadi nggak ada kata selingkuh. Setia itu selingkuh tiada akhir. Kok jadi? Enggak, bercanda. Next dari Uda Koto 93. Apa saja 5 hal yang paling membuat Bang Indra bersyukur saat ini? 5 hal yang paling membuat gue bersyukur saat ini adalah ketika posisi gue yang terburuk itu gue punya orang yang nemenin gue dan support gue. Jadi psikologi gue dalam trading itu juga bisa lebih baik. Yang kedua pastinya gue di posisi sekarang lagi COVID-19, lagi ada masalah, lagi corona, bisnis semua pada jatuh. Tetap bersyukur karena tetap bisa makan enak, tetap bisa ya bersama keluarga, tetap bisa menikmati hidup ibaratnya. Yang ketiga yang pastinya banyak banget sih. Iya, banyak apa sih. aja, bahkan nafas kehidupan kita masih bisa bernapas, masih sehat, bangun itu masih punya tangan, punya kaki, lengkap semua, itu juga bisa disyukurin. Keempat, kadang-kadang gue lihat komen-komen kalian di Instagram, postingan-postingan kalian, dari komentar-komentar kalian di YouTube yang berkata bahwasanya setiap postingan gue itu menjadi inspirasi bagi kalian. Di situ gue bersyukur karena hidup gue itu bisa berguna, dan dari postingan gue, dari setiap apa yang gue lakukan, kalian bisa ibaratnya dapat inspirasi. Di situ membuat gue bersyukur. Dan yang terakhir gue bersyukur adalah karena gue beruntung banget punya seseorang yang menemani gue. Tadi udah sih yang nomor pertama, tapi ini lebih lagi guys, karena ini bersyukurnya harus double, 2 kali lipat. Ibaratnya Tuhan kirimkan dia itu untuk nemenin gue di masa sulit dan sampai masa sekarang. Bayangin kalau gue nggak punya dia, sekarang gue pasti bakal rusak guys. Gue pasti bisa jadi fuckboy mungkin, main-main cewek mungkin, atau ya nggak terkontrol. Tapi karena di posisi sekarang gue punya dia, gue sangat-sangat bersyukur sekali. Dan pastinya gue bersyukur keluarga gue ya semua sehat-sehat aja, diberikan kesehatan. Banyak hal yang bisa kita syukuri guys. Jadi gak hanya 5 hal. Kalau mau dijabarkan mungkin video ini bakal nggak habis-habis. Kalau kamu apa yang 5 hal yang kamu syukurin apa? Yang pertama sama aja sih kayak lu juga. Pokoknya itu ya, lebih ke kita dikasih nafas hidup, kesehatan. Pokoknya setiap harinya, setiap halnya itu kita harus bersyukur, tetap bersyukur. Jangan pernah mengeluh, sedikitlah mengeluh, perbanyak bersyukur dan perbanyak kerja keras. Itu dan kita juga kan sering lihat orang yang mungkin nggak seberuntung kita. Nah kalau lihat kejadian seperti itu kan jadi lebih bersyukur. Iya benar. Sebenarnya kalau berbicara bersyukur ini luas banget guys. Apa aja bisa kita syukurin. Jadi kalau contohnya kita kecelakaan nih, kita kecelakaan jatuh dari sepeda motor, itu pun bisa disyukurin. Syukur masih hidup gitu. Iya benar. Syukur luka ringan gitu. Jadi kalau kita mau melihat sisi dari hal yang positif, itu semua hal itu bisa disyukurin. Next question dari MF.Dika. Bang, kalau semua orang jadi trader gimana? Gak bisa sih. Kalau semua orang jadi trader pasti kacau. Siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi guru. Kehidupan itu udah ada balance-nya sih. Jadi semuanya itu udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi nggak bisa juga semua jadi trader. Bayangin siapa yang jadi presiden gitu. Semua orang trader ya ekonomi dunia kacau gitu. Jadi trader itu memang adalah sebuah profesi. Sama kayak kita menjadi seorang driver, kayak gue juga pernah jadi driver Grab, pernah jadi driver taksi online, itu kan profesi. Kita menjadi musisi, kita jadi penyanyi, itu juga profesi. Jadi nggak semua orang harus dipukul rata jadi trader. Next, jadi dari Sahid MHDD Anil. Bang Indra sama Kak Susen udah berapa lama pacaran? Dan apakah Kak Susen nggak pernah egois gitu di saat ngejalanin hubungan?
Jadi kalau kita pacaran itu baru setahunan ya, kurang lebih 1 tahun lebih aja, lebih dikit. Dan kalau misalnya masalah egois, gak hanya dia egois, bahkan gue juga, kita semua berdua itu sering egois. Ya pastinya pernah, bahkan bisa dikatakan sering. Kita berdua ini berantem, kalau berantem lumayan ngeri guys, lumayan cukup mengerikan. Jadi ya kita masing-masing punya ego. Dan untuk menangani hal seperti itu, kita bahkan sampai bikin pokoknya tanggal ganjil itu dia harus ngalah, tanggal genap gue harus ngalah. Jadi bicara ego itu adalah satu hal yang sulit sekali untuk dikendalikan. Next question dari Lega Ariska. Kasih motivasi bang supaya hidup kita penuh dengan semangat. Gimana ya motivasinya? Makanya lu cari cewek cakep, lu kerja keras supaya lu ketika lu ngelihat muka cewek lu itu lu pasti termotivasi. Kalau gue sih kayak gitu. Pokoknya nggak ada motivasi apapun ya. Lu mau dengar seminar motivasi dari Rihanna mungkin atau siapa motivator terkenal, kalau nggak dari lu yang mengeksekusi atau melakukannya, sama aja percuma gitu. Dan sebenarnya kalau kita kayak contohnya kita dengar motivasi dari orang-orang motivator terkenal kan, itu sebenarnya kita udah tahu apa yang dia bilang, cuman kita nggak lakuin atau dia sekedar remind kita, ngingatin reminder kita doang guys. Jadi gue bahkan udah pernah ikut seminar motivasi dari Anthony Robbins. Itu salah satu motivator terkenal dengan tiket yang mahal banget. Gue beli yang tiket yang paling murah itu di Singapura, itu aja 8 juta guys. Yang paling mahal VVIP itu bisa 40-50 juta. Dan di sana ya yang dia katakan itu semua ada di YouTube, ada di Google, dan ada di buku dia gitu ya, tentang ya bagaimana kita harus percaya, kita harus yakin gitu. Bahkan gue udah pernah jalan di atas api di seminar Anthony Robbins itu, jalan di atas api. Intinya ya lu harus face rasa takut lu gitu, lu harus hadapi ya. Pokoknya itu doang gitu. Mau seminar motivasi terhebat di dunia sekalipun, kalau lu udah datang ke situ terus lu nggak eksekusi, lu nggak praktek, sama aja. Sama aja. Tapi motivasi terbesar gue adalah ketika gue melihat wajah yang cantik, gue langsung semangat kerja karena pengen dihalalin guys. Iya. Oke, next question dari Afid DCP17. Kepikiran buat bagi-bagi rezeki untuk masyarakat yang kurang mampu nggak bang di musim corona ini? Oke, kalau soal bagi-bagi rezeki gue udah ada beberapa kali lakukan. Untuk subscriber gue bahkan juga ada, lewat kitabisa.com juga udah ada, lewat beberapa komunitas di Medan juga udah ada. Pokoknya itu hal yang wajib. Dan kami berdua kadang-kadang waktu COVID-19 ini kan sering pesan makan lewat Gojek. Nggak kadang-kadang sih, lumayan sering lah. Setiap kita pesan tuh kita pasti kasih abangnya minimal tuh 1 atau 2 bungkus. Karena dulunya gue itu adalah orang yang pelit ya. Kalau kalian kemarin ada nonton live gue bareng Just No Limit, gue juga ada bilang kok gue itu pelit banget. Bahkan parkir itu 5.000, gue kasih, gue minta baliknya 2.000 guys. Gue orangnya sepelit itu. Tapi sekarang ya seiring gue berkembang, gue bertumbuh, dan akhirnya mindset gue mulai berubah. Memberi adalah udah menjadi kebiasaan kami sehari-hari guys. Bahkan kami kalau misalnya parkir kita kasih 5.000, 10.000 ya udah diambil aja. Kadang-kadang kita kalau dia juga sering pesan Gojek ya pasti minuman sekalipun ya. Minuman. Kemarin dia pesan kayak minuman apa gitu, kayak catam atau apa? Kayak boba-boba gitu. Minuman boba gitu. Dia juga kasih abangnya bakal seneng banget karena mungkin nggak pernah minum kan ya kayak begituan ya. Jadi karena mungkin nggak kepikiran lah kan, cuma pesen minum, kayak nggak mungkin lah dikasih. Gitu. Intinya ya hal-hal kecil guys. Memberi itu nggak harus yang besar-besar. Kalian juga bisa memberi ya dimulai dari hal kecil aja. Oke, next. Seminar motivasi terhebat di dunia sekalipun, kalau lu udah datang ke situ terus lu nggak eksekusi, lu nggak praktek, sama aja. Sama aja. Tapi motivasi terbesar gue adalah ketika gue melihat wajahnya yang cantik, gue langsung semangat kerja karena pengen dihalalin guys. Iya.